Dalam upaya menjajah Indonesia, Belanda mengerahkan berbagai upaya licik dengan bersiasat mengadu domba antara anak bangsa. Salah satunya adalah mengarang kitab atau babat yang menyudutkan tokoh atau ulama yang menjadi panutan masyarakat. Berikut adalah naskah kuno yang diduga dikarang oleh Belanda dalam upayanya mematahkan perjuangan rakyat semesta. Satu, Babat Tanah Jawi. Babat yang satu ini bila dikaji lebih mendalam, maka akan kita dapati cerita-cerita yang penuh dengan sejarah kontroversial, karena di dalamnya banyak hal-hal yang berbau mitos dan juga di sana-sini telah banyak terjadi pembunuhan karakter, terutama ketika itu berkaitan dengan tokoh-tokoh Wali Songo dan tokoh-tokoh Kesultanan Islam. Babat Tanah Jawi terbit pertama kali oleh Meinsma pada tahun 1874 Masehi. Setelah itu pada tahun 1941 diterbitkan kembali dalam edisi dan versinya W.L. Ortov, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan versi terakhirnya yang terbit tahun 1987 oleh J.J. Ras. Sengaja kami memunculkan babat versi mereka ini, karena versi mereka inilah yang paling banyak beredar dan sering dijadikan standar pengutipan pada banyak tulisan sejarah, terutama ketika berbicara mengenai Wali Songo dan juga Kesultanan Demak. Bahkan versi mereka inilah yang sering dianggap sahih. Padahal kalau kita mau tahu, mereka yang menerbitkan babat Tanah Jawi ini adalah sejarawan binaan penjajah kolonial. Kami tidak tahu motif apa yang membuat mereka begitu bersemangat dalam menerbitkan buku yang dianggap sejarah Jawa ini. Mungkin bagi sebagian orang, buku yang satu ini hanyalah merupakan sebuah prosa, sehingga sudut pandangnya ya hanya bersifat sastra belaka. Namun demikian, kita jangan lupa bahwa sampai sekarang masih banyak mereka yang menganggap bahwa buku ini adalah buku sejarah otentik. Kami sendiri tidak percaya bahwa diterbitkannya buku ini dengan dalih ilmu pengetahuan. Mengingat para sejarawannya adalah bagian penting dari penjajah kolonial. Dan terbukti ketika kami membaca satu demi satu beberapa uraian di buku tersebut, maka akan kita dapati cerita-cerita yang tidak masuk akal dan syarat dengan pembunuhan karakter pada tokoh-tokoh Kesultanan dan juga Wali Songo. 2. Babat Kediri. Disusun atas perintah pejabat Belanda. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1832, Mas Ngabehi Purwadijaya yang mendapat perintah dari penjajah Belanda mengundang seorang dalang wayang krucil bernama Ki Demakonda, asal desa Kondairen distrik untuk menuturkan sejarah Kediri. Tetapi Ki Demakonda menyatakan tidak mengetahui pasti sejarah Kediri. Ia hanya mengetahui cerita Panji. Untuk itu Ki Demakonda mengajukan usulan untuk mendatangkan temannya, yaitu seorang jin bernama Buto Locaya yang tinggal di Gua Batu di Bukit Klotok. Agar bisa mendengarkan Buto Locaya dibutuhkan seorang dukun kesurupan sebagai medium. Untuk itu Ki Demakonda mengajukan nama Ki Sondong yang tubuhnya bisa dirasuki jin yang bernama Buto Locaya itu. Begitulah atas dasar penutusan jin Buto Locaya yang merasuki tubuh Ki Sondong, disusunlah sejarah Kediri yang diberi judul Babat Kadiri. Sudah bisa ditebak bagaimana isi dari babat Kediri ini, apalagi yang memerintahkan adalah penjajah Belanda. Dalam babat ini banyak sekali fitnah yang ditujukan kepada Wali Songo seperti fitnahnya Sunan Bonang dan Sunan Giri. Inilah akibat sumber sejarah yang berasal dari jin. Dan mungkin dalam sejarah penulisan bangsa ini, baru kali ini kami mendengar ada jin bisa menjadi narasumber sejarah. Sepengetahuan kami, narasumber yang satu ini kebanyakan lebih banyak ngawur datanya. Lihatlah tayangan-tayangan di televisi di mana ada beberapa orang yang menjadi medium jin, kemudian mereka bisa bercerita sejarah pada masa lalu, padahal kebanyakan isinya tidak aneh dan terkesan dibuat-buat. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya sedulur semua mensubscribe, like dan share video ini agar semua tahu apa yang kalian tahu. Video ini kami buat tidak bermaksud untuk mendiskreditkan babat yang menggambarkan sejarah pada masa lampau, tapi kita juga harus kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang kami anggap sebagai rekaan sejarah. Selamat menyimak video ini. 3. Serat Dharma Gandul. Merupakan cuplikan dari babat Kediri yang disusun oleh seorang murtadin yang bernama asli Abdullah, yang bergelar Ki Tunggul Wulung asal Juwana, Pati, Jawa Tengah. Ki Tunggul Wulung ini adalah murid binaan dari Jeles Maang, merupakan misionaris Nasrani. Abdullah ini masuk agama Nasrani karena kemiskinannya.
Ki Tunggul Wulung inilah yang kemudian menyusun sebuah karya sastra yang diberi judul Serat Dharma Gandul yang merupakan sastra dekade berbahasa Jawa. Dikatakan dekaden karena selain tidak mengikuti tata aturan dalam menggubah sastra Jawa, Ki Tunggul Wulung juga menggunakan kata dan kalimat yang sarkastis dan bernuansa porno dengan memasukkan istilah-istilah Belanda. Jika diperhatikan isi dari Serat Dharma Gandul ini, mirip dengan cerita porno yang kami temukan pada beberapa kitab suci dari sebuah akidah lain. Inti dari Serat Dharma Gandul ini kebanyakan diarahkan kepada pemujaan yang bersifat akal budi semata, pemujaan kepada rasionalitas semata dengan menolak keras mainstream agama serta menolak keras eskatologi agama yang bersifat ukhrawi. Sampai saat ini kami melihat ada beberapa penulis yang begitu getol menerjemahkan isi dari serat yang luar biasa penistaannya kepada Wali Songo dan juga keluarga Kesultanan Demak ini. Entah apa yang ada di kepala si penerjemah tersebut, apalagi jika dia seorang Muslim. Dharma Gandul jelas merupakan serat yang isinya berbahaya, jika dijadikan sumber sejarah, baik itu sejarah lokal maupun nasional. 4. Suluk Gatholoco. Secara tendensius suluk yang satu ini telah banyak ini menyerang tokoh-tokoh ulama dan bangsawan pendukung Pangeran Diponegoro lewat pendiskreditan tokoh Kiai Hasan Besari, Kasan Besari, pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo, yang tidak saja fiktif tapi digambarkan kala berdebat dengan Ki Gatholoco, tetapi juga mengungkapkan paparan-paparan tentang kekeliruan pemahaman dan pemikiran golongan santri yang diwakili pandangan Kiai Kasan Besari. Sebaliknya diungkapkan kebenaran pemahaman dan pemikiran Ki Gatholoco yang jelas sekali memuat pemahaman universalitas khas Freemason dan Teosofi, yang diselimuti pemikiran otak-atik Gatuk yang akan menjadi bahan tertawaan orang yang menggunakan common sense dalam berpikir. Perlu diketahui Kiai Kasan Besari yang merupakan keturunan Raden Fatah lewat jalur Panembahan Wirasmara bin Sunan Prawoto ini adalah seorang ulama besar dan waliullah. Kemampuan atau taraf keilmuan beliau dalam bidang agama juga sudah mencapai taraf alamah, jadi sangat aneh dan menggelikan jika digambarkan beliau kalah berdebat dengan tokoh fiktif seperti Gatholoco itu, padahal beliau terkenal alim. Salah satu keturunan Kiai Kasan Besari yang besar pengaruhnya pada bangsa ini adalah Hos Cokroaminoto. 5. Sabda Palon. Lagi-lagi naskah yang satu ini mengambil dari isi Babat Kediri yang di dalamnya banyak menentang ajaran-ajaran Islam. Isinya penuh dengan mitos dan ramalan-ramalan yang dikaitkan dengan Prabu Jayabaya. Dalam naskah yang satu ini Sabda Palon sendiri digambarkan sebagai seorang tokoh yang hidup di zaman Majapahit namun mempunyai pandangan yang buruk terhadap Islam. Kenyataannya dalam tradisi lisan yang berkembang di Trowulan, tokoh Sabda Palon dan juga sahabatnya yang bernama Noyo Genggong bukan merupakan sosok yang anti-Islam. Sabda Palon dan Noyo Genggong yang hidup dalam tradisi oral, tradisi lisan, masyarakat setempat adalah dua orang abdi Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Hal ini sudah tentu berbeda dengan sejumlah kisah babat yang menempatkan keduanya sebagai sosok mitologis dan anti terhadap Islam. Dalam pandangan Sabda Palon versi naskah tersebut, ajaran Islam yang dibawa oleh para majelis dakwah Wali Songo, termasuk yang diusung Sunan Kalijaga, belum merupakan ajaran Islam yang sempurna. Bahkan Sabda Palon menganggap Islam yang dibawa oleh Wali Songo masih menyimpang dari ajaran yang murni. Islam hanya dianggap sebagai agama yang mementingkan ibadah semata tanpa memperhatikan hati dan jiwa. Sabda Palon akan masuk Islam jika ajarannya sudah sempurna dan murni. Kitab ini betul-betul merupakan kitab yang meremehkan Islam di Nusantara, karena berisi penggambaran tentang kehancuran Islam di tanah Jawa dan digantikan oleh ajaran pengganti Islam setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Sebuah prediksi dan ramalan yang aneh, karena alhamdulillah sampai saat ini Islam masih bisa bertahan dengan baik berkat jasa para penyebar Islam yang diantaranya adalah Majelis Dakwah Wali Songo. Seolah Sabda Palon versi naskah ini adalah yang paling tahu tentang Islam, padahal Majelis Dakwah Wali Songo adalah orang-orang yang alim, cerdas dan bijak dalam memperkenalkan Islam pada masa itu. Sepertinya Sabda Palon versi ini ingin mengaburkan sejarah yang sesungguhnya dari peran dan jasa Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara ini. Islam di tangan Wali Songo jelas sudah sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Islam yang dibawa Wali Songo jelas Islam yang rahmatan lil alamin dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi salah besar jika Sabda Palon menilai Islam dari sudut pandangnya yang keliru itu. Serat Syekh Siti Jenar. Disusun oleh Raden Panji Natarata, pensiunan Jaksa Beskal di Yogyakarta.
Tidak berbeda dengan serat Dharma Gandul yang diambil dari naskah Babat Kediri, naskah serat Syekh Siti Jenar yang disusun oleh Raden Panji banyak memunculkan cerita dan pandangan negatif terhadap para Wali Songo sebagai penyebar agama Islam yang licik dan curang, yang dengan tindakan tidak terpuji merancang kematian Syekh Siti Jenar termasuk mengganti jenazahnya dengan bangkai anjing. Padahal dalam tradisi lisan di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar yang diwariskan secara turun-temurun dalam tarikat Akmaliyah, Syekh Siti Jenar wafat dengan cara yang wajar selayaknya orang yang meninggal dunia. Ada kesan jika penulis serat ini ingin mengadu domba antara Syekh Siti Jenar dengan Majelis Dakwah Wali Songo dan juga Kesultanan Demak. Sampai sekarang kami sering mendapati cerita bahwa antara Wali Songo, Syekh Siti Jenar dan Kesultanan Demak itu terlibat konflik yang serius. Padahal faktanya hal tersebut adalah kisah fiktif mengingat semua tokoh-tokoh tersebut adalah penyebar agama Islam yang menjunjung tinggi akhlak dan budi pekertinya keluarga besar Alawiyin. Di samping itu Syekh Siti Jenar juga merupakan anggota Majelis Dakwah Wali Songo dan nasabnya pun sama dengan Wali Songo. Jelas serat yang satu ini syarat dengan penistaan terhadap Wali Songo dengan menjual kisah Syekh Siti Jenar. 7. Kronik Sampokong. Naskah ini sempat menggemparkan para sejarawan, terutama pada akhir tahun 60-an ketika Prof. Dr. Slamet Mulyana memunculkannya dalam buku, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Hal yang cukup mengagetkan dalam buku Prof. Dr. Slamet Mulyana ini adalah ketika dia berani memunculkan teori bahwa Wali Songo dan juga Raden Fata itu keturunan China. Dari beberapa rujukan yang dia pakai dalam bukunya, secara mengejutkan dia berani menggunakan buku Babat Tanah Jawi dan juga naskah Residen Porman yang juga berasal dari buku Tuanku Rao sebagai bagian penting dari isi bukunya tersebut. Buku Tuanku Rao sendiri disusun oleh Mangaraja Onggang Parlindungan dan juga pernah menimbulkan polemik yang berkepanjangan dengan Prof. Dr. Hamka Wali Songo dan Raden Fatah pada buku Prof. Dr. Slamet Mulyana dengan jelas dan secara tegas dikatakan dari China, dan pijakan dari teori beliau itu ternyata, katanya, berdasarkan dari Kronik Sampokong, dan, katanya, ditemukan oleh Residen Porman padahal Slamet belum pernah melihat langsung naskah tersebut. Sampai saat ini yang namanya naskah Residen Porman itu tidak pernah ditemukan oleh siapapun, baik yang ada di Semarang maupun yang ada di Belanda. Nama Residen Porman pun tidak pernah ada, alias fiktif. Lagi pula bila dibandingkan dengan catatan nasab keluarga besar keturunan Wali Songo yang ada di berbagai pelosok negeri ini, semua telah sepakat menulis, jika leluhur Wali Songo itu secara mutlak dan tegas berasal dari keturunan Alawiyin yang merupakan keturunan dari Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Husaini, yang artinya Wali Songo itu jelas keturunan Arab Hadramaut. Pendapat ini juga telah dipertegas beberapa ahli nasab seperti yang tertera dalam kitab Syamsus Sirah, Hikmatul Asyirah, Ilhafun Nazoir, Al-Mausu'ah li Ansabi Al-Imam Al-Husaini, belum lagi kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Dan juga mengenai sejarah nasab Raden Fatah, juga telah kami dapatkan bukti jika nasab beliau sama, satu rumpun, dengan keluarga besar Wali Songo. Kalaupun ada keturunan China, sebenarnya itu bukan nasab, tapi tautan atau kekerabatan. Misalnya istri dari ayah Sunan Ampel yaitu Maulana Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarkondi yang menikah dengan putri China penguasa Champa atau Sunan Gunung Jati yang menikah dengan putri Ong Tien, anak dari Kaisar China pada waktu itu. Jelas mencinakan Wali Songo adalah sesuatu yang salah kaprah dalam sejarah mereka. Kami tidak anti terhadap etnis China, kami bicara fakta, dan jika bicara fakta, ya wajib diluruskan apa adanya. Kalau memang nasabnya ke China silahkan saja tulis secara tegas asal ada sumber yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, namun kalau nasabnya memang berasal dari Alawiyin apa mau dipaksakan ke China. Jelas ini tidak mungkin, apalagi semua catatan nasab Wali Songo sudah menegaskan jika Wali Songo adalah keturunan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Kidung Sunda. Mengenai Kidung Sunda ini adalah tulisan naskah berbahasa Jawa Pertengahan dalam bentuk syair atau tembang yang kemungkinan besar berasal dari Bali. Di Keraton Surakarta ternyata terdapat kitab Kidung Sundayana dan juga kitab Kidung Sunda. Keduanya pernah diterbitkan oleh C.C. Berg pada tahun 1927 dan 1928 Masehi. Adapun mengenai tentang Kidung Sunda ini adalah sebagai berikut. A. Tahun 1927 dengan judul, Kidung Sunda. Inleiding, teks, Vertaling and Antikeningen. BKI 83/1 161.
B. Tahun 1928 dengan judul, Inleiding Tot the Study van het Oud Javans Kidung Sundayana. Surakarta, The Bliksem. Isi kedua buku tersebut berbicara tentang cerita peristiwa, Perang Bubat, yang lebih detail, seperti yang dikisahkan dalam kitab Pararaton yang juga pernah diterjemahkan Brandes, sejarawan Belanda. Konon, katanya Kidung Sunda dan Kidung Sunda yang ditemukan dari sisa-sisa kebakaran pada penyerangan Belanda di Bali, itu artinya tidak ada pihak ketiga lainnya yang menyaksikan secara langsung pada saat dokumen itu diketemukan, hanya pihak penjajah Belanda. Artinya pemunculan naskah Kidung Sunda itu dipelopori oleh penjajah Belanda. Dan jelas kita wajib untuk mewaspadai kebenaran dari isi naskah Kidung Sunda ini, karena tidak adanya saksi-saksi yang mendukung penemuan tersebut. Sejarah versi ini patut kita kritisi, karena akibat kepercayaan terhadap peristiwa Perang Bubat itu sampai sekarang efek budayanya masih terasa pada masyarakat yang berkaitan dengan sejarah ini, terutama pada masyarakat Sunda pada umumnya. Dalam hal ini Agus Sunyoto pernah menyatakan bahwa pada tahun 1860 Masehi pihak Belanda secara khusus memang pernah mengeluarkan naskah Kidung Sunda. Setelah diteliti, ternyata yang membuatnya adalah orang Bali. Isinya banyak menceritakan tentang peristiwa Bubat, yaitu di mana Patih Gajah Mada membunuh Raja Sunda sekeluarga dan pasukannya. Itu cerita fiktif, rekayasa Belanda. Belanda yang bikin pasti tujuannya divide et impera, memecah belah. Jadi kita harus hati-hati sama naskah kolonial, uji dulu, kita harus mengkompilasi dengan data lain, ujar Agus Sunyoto. Naskah Pararaton versi Brandes. Naskah ini adalah naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini tidak diketahui siapa penulis aslinya, sehingga sulit diketahui kredibilitasnya. Naskah Pararaton yang ada justru kesemuanya itu kebanyakan bersumber dari terjemahan Jan Laurens Andres Brandes yang merupakan ahli sejarah, linguistik dan filologi penjajah kolonial Belanda. Adalah hal yang mencurigakan ketika Belanda menugaskan Brandes untuk menerjemahkan naskah yang satu ini tapi tidak pernah bisa menyebut siapa penulis asli dari kitab Pararaton itu, apalagi Brandes ini dapat dikatakan satu-satunya orang Belanda yang ahli dalam penerjemahan bahasa Jawa ke dalam bahasa Belanda pada masa itu. Serat Pararaton sendiri sering menampilkan hal-hal yang berbau kekerasan dan syarat dengan mitologi, di samping itu karena seringkali memuat cerita dunia hitam, isinya pun sulit untuk bisa diteladani. Pada kisah Ken Arok misalnya, seringkali Ken Arok ini digambarkan dengan hal-hal yang berbau kekerasan, padahal sosok Ken Arok sendiri masih banyak yang mempertanyakan, apakah sedemikian jahatnya dalam kisah Pararaton tersebut. Lagi pula sosok Ken Arok ini juga masih banyak yang meragukan keberadaannya, apakah dia sosok nyata atau buatan dari Brandes sendiri.